Selamat pagi kelas A. Apa kabarnya nih? Kembali lagi kita di kelas psikologi kognitif. Dan di sini kalian bersama dengan aku, Abi. Kali ini kita bakal ngobrolin seputar psikologi kognitif yang pastinya asik. Tapi aku nggak sendiri di sini karena aku bersama dengan Afifa dan juga Anin. Hai Afifa, Anin, hai kalian. Halo, selamat pagi Abi. Wah, kita hari ini lagi presentasi nih, cuman vibes-nya tuh agak beda dikit gitu loh dari biasanya biar nggak bosen. Iya nggak sih, Nin? Betul banget nih. Nah, karena sekarang nih kita bakalan ngobrolin hal yang deket banget nih dengan kita, yaitu tentang kesadaran. Nah, pada kepo gak nih? Pasti dong, pasti udah pada kepo banget nggak sih? Gimana kalau kita langsung masuk aja ke materi? Betul, setuju sih Fa. Yuk Anin yuk, boleh dong jelasin ke kita. Eits, tunggu dulu Abi. Sebelum itu, mending kita kasih gambaran dulu nggak sih tentang apa yang bakal kita jelasin nanti. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu teman-teman tentang apa yang bakal kita jelasin nanti. Yang pertama yaitu ada sejarah kesadaran. Yang kedua ada kerangka kerja kesadaran. Lalu yang ketiga ada fungsi kesadaran. Dan yang keempat yaitu tingkatan-tingkatan kesadaran. Yang kelima model-model kesadaran. Dan yang terakhir yaitu proses-proses otomatis. Nah, karena kita udah ngasih tahu nih gambarannya, mungkin Anin bisa langsung jelasin aja ya. Oke, silakan Anin. Nah, oke. Daripada bingung nih, mending dengerin penjelasan aku ya. Hai, aku Anin, NIM 18. Di sini aku ingin menjelaskan tentang sejarah kesadaran. Jadi, pada abad ke-19 dimulai psikologi ilmiah yang membahas mengenai pengalaman sadar. Nah, ini dipimpin oleh William James. Dia pernah berkata pada bukunya di halaman 15 bahwa psikologi adalah ilmu yang mengenai kehidupan mental. Tapi sebelumnya ia sudah nih merenungkan mengenai pikiran dan hakikat manusia gitu. Tapi pada abad ke-20 terdapat psikologi dari aliran behaviorisme yang ingin menyampaikan lebih tepatnya menyingkirkan mengenai topik kesadaran yang dipimpin oleh B.F. Skinner dan John Watson. Akan tetapi semua itu ditentang oleh kaum psikologi kognitif. Nah, menurut para psikolog kognitif, kesadaran itu topik yang penting. Sedangkan menurut psikolog behaviorisme, ilmu psikolog itu merupakan ilmu objektif. Alhasil, kelompok anti kesadaran atau kelompok behaviorisme itu kalah karena keangkuhan mereka dengan metode-metode dan doktrin yang mereka buat, sehingga topik autentik seperti kesadaran itu mereka lupakan gitu aja gitu. Terus nih, pendukung fanatik behaviorisme itu menutup mata juga mengenai hal memori, terus kesadaran kayak gitu, dia nggak mau tahu nih. Padahal saat itu mereka lagi jaya-jayanya. Tapi berhasil digantikan oleh psikologi kognitif dan neuroscience gitu. Meskipun sebagian besar perilaku psikolog itu tetap dipacu oleh behaviorisme ya. Tapi akhir-akhir ini kesadaran itu topik yang semakin disadari daripada membahas pikiran gitu. Pemrosesan informasi dan kognisi merupakan kata yang sering digunakan dan disebut. Dan kesadaran adalah topik yang tidak akan pernah lenyap. Ilmuwan yang bereksperimen mengenai kesadaran bukan pecinta New Age atau kaum hippies. Maaf bila pengucapannya salah ya. Yang berupaya untuk mencapai tingkat kesadaran tertinggi. Di era 90-an nih, publikasi dan minat ilmuwan mengenai kesadaran itu semakin meningkat. Nah, itu menurut Zeman pada 2001.
Lalu, untuk mempelajari hal abstrak seperti kesadaran, itu butuh konstruk nih teman-teman untuk menyusun definisi operasional. Menurut Zeman 2001, dia ini membagi kesadaran ke dalam 4 kategori. Yang pertama itu dalam kondisi terjaga atau waking state. Nah, ini tuh kondisi saat kita mempersepsi dan berinteraksi. Terus yang kedua ada pengalaman. Nah, ini merupakan kesiagaan setiap saat terhadap peristiwa-peristiwa yang berlangsung di sekeliling kita. Lalu ada kondisi mental kita nih, yang meliputi keyakinan, harapan, niat, dan hasrat. Dan yang terakhir ada kesadaran diri, yang meliputi rekognisi diri, pengetahuan diri, perasaan kepemilikan atas pikiran-pikiran, ide-ide, dan perasaan-perasaan kita sendiri. Nah, semua hal tersebut nih adalah area-area yang sangat penting. Dan kita akan membahas dalam bab ini. Gitu deh. Lanjut, pada tahun 1950-an, nah, ada ilmuwan yang bernama Francis Crick. Mohon maaf apabila pengucapannya salah nih. Nah, ini mendapat Nobel atas penemuan struktur DNA. Terus lanjut lagi, ada ilmuwan yang bernama Christopher Koch atau ilmuwan PhD yang memusatkan penelitian doktoralnya pada pemrosesan informasi nonlinear yang mengangkat tema bahwa kesadaran itu masalah yang harus diselesaikan ilmuwan neuroscience. Nah, mereka berpendapat bahwa ilmuwan neuroscience itu kurang bersungguh-sungguh karena yang pertama, mereka menganggapnya kesadaran dianggap problem filosofis yang disisihkan untuk filsuf gitu. Terus yang kedua, menurut ilmuwan-ilmuwan lain nih, mempelajari kesadaran itu dianggap mendahului masa lalu. Nah, hal ini justru disanggah nih oleh Crick dan Koch karena kesadaran adalah produk dari aktivitas otak sehingga memiliki korelasi neurologis gitu. Namun beberapa kritikus lain melakukan pencarian terhadap korelasi neuron kesadaran dan mereka berpendapat bahwa tindakan reduksionistik yang sia-sia dan region otak diasosiasikan dengan pengalaman perseptual dengan penemuan pusat kesadaran. Tapi meskipun demikian, Chalmers 2000 itu mengutip bahwa pencarian terhadap korelasi neural dan kesadaran akan menghasilkan proyek penelitian yang mudah dikerjakan, didefinisikan dengan jelas, dan neural secara teoritik yang memiliki sasaran yang mudah dijangkau. Nah, dengan demikian nih, pencarian akan menjadi mutu manigan bagi ilmu kesadaran yang terus berkembang dan batu loncatan dalam pencarian terhadap teori umum dari hubungan proses fisik dengan pengalaman sadar. Nah, gitu nih. Selanjutnya nih bakalan dijelasin oleh Abigail. Silahkan Abi. Wih, keren Anin. Makasih penyampainya buat kita. So, next teman-teman ada dari aku, Abigail Brisa Haryana, dengan NIM G012001. Di sini akan menyampaikan materi kerangka kerja kesadaran atau yang disebut sebagai awareness.
Awareness di sini punya karakteristik utama, yaitu attention, wakefulness, arsitektur, recall of knowledge, and emotive. So, pastinya teman-teman udah mulai penasaran sama kelima elemen ini. Jadi, check this out. Yang pertama yaitu attention. Attention di sini punya arti pemusatan sumber daya mental ke hal-hal eksternal maupun internal. Atensi eksternal biasanya akan diarahkan ke hal-hal yang menarik minat kita. Nah, atensi ini akan dikendalikan oleh mata pelacak, yaitu searching eye untuk mencari detail objek. Jadi bukan bersifat arbitrer atau sewenang-wenang, yang nantinya ketika dikombinasikan atau diintegrasikan akan membentuk fondasi kesadaran yang komprehensif. Nah, contohnya adalah ketika kita ada di pantai, kita mengamati burung-burung yang ada di udara. Tapi tiba-tiba ada kapal yang membunyikan sirine dari arah yang berjauhan. Nah, setelah itu kita akan mengarahkan mata kita atau mata pelacak kita, searching eye kita untuk mencari detail objek dari kapal yang membunyikan sirine tersebut. Contohnya seperti itu, teman-teman. Yang kedua, yaitu wakefulness atau kesiagaan, keterjagaan. Yang di sini memiliki arti kontinum dari tidur hingga terjaga. Jadi, kesadaran sendiri punya suatu kondisi mental yang memang dialami seseorang sepanjang hidupnya dalam setiap harinya. Kesadaran di sini sebagai suatu kondisi kesiagaan yang punya komponen aurosal yang nantinya mempengaruhi atensi. Jadi contohnya, misalkan nih kemarin malam kita tidur dan sekarang kita sudah terjaga, sudah melakukan aktivitas. Nah, hal tersebut menunjukkan dua kondisi state atau kesadaran yang berbeda secara radikal. Yang ketiga, ada arsitektur. Nah, arsitektur sendiri memiliki arti lokasi fisik, struktur-struktur fisiologis, beserta proses yang berhubungan yang menyokong kesadaran. Di sini diasumsikan bahwa memang kesadaran itu berpusat di otak melalui penyelidikan terhadap korelasi neural kesadaran. Bapak Corbinian Broadman menganalisis organisasi seluler korteks cerebral kita untuk mengidentifikasi sel yang berbeda, mewakili pemrosesan yang akan berbeda tentunya. Jadi kesadaran itu tidak dilakukan oleh satu saja neuron tunggal dalam otak kita, melainkan juga sejumlah besar proses neurologis yang diasosiasikan dengan interpretasi terhadap fenomena sensorik, semantik, kognitif, dan juga emosional, baik itu secara fisik maupun imajinatif yang ada di korteks cerebral kita. Sebagai contohnya, misalkan ketika kita tahu bahwa ada ular yang mendekati kita, otomatis fisiologis kita akan berusaha menghindari ular yang sedang mendekati kita secara sadar. Contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, yang keempat ada recall of knowledge atau mengingat pengetahuan, di mana artinya adalah proses pengambilan informasi tentang pribadi yang bersangkutan dan dunia di sekelilingnya. Jadi, dengan kesadaran, manusia itu bisa mendapatkan akses ke pengetahuan melalui recall dan juga rekognisi terhadap informasi tentang diri pribadi dan juga dunianya. Nah, ada 3 komponen yang meliputi bagian dari recall of knowledge, yaitu recall pengetahuan tentang diri pribadi, tentang informasi-informasi umum, dan yang ketiga adalah tentang pengetahuan kolektif individu yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada self-knowledge atau pengetahuan diri, di mana artinya adalah pemahaman tentang informasi jati diri pribadi seseorang. Apabila terdapat pengetahuan fundamental bahwa diri kamu adalah kamu. Nah, ini yang disebut sebagai kesadaran diri atau self-awareness tadi. Sebagai contohnya nih, kita tahu bahwa kita sedang mengamati kata-kata dalam buku psikologi kognitif dari Bapak Soso dalam sebuah halaman. Nah, kita benar-benar menyadari bahwa kita mengetahui kata yang kita baca itu, dan di sini hal tersebut merupakan bagian dari kesadaran. Nah, di dalam self-knowledge terdapat 2 komponen, yaitu world knowledge, pengetahuan tentang dunia, yang artinya adalah komponen lain yang memampukan kita untuk mengingat sejumlah fakta dari memori jangka panjang. Contohnya adalah
ketika kita memasuki ulangan tengah semester, kita bisa bawa informasi yang kita dapat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang telah kita miliki dalam memori kesadaran kita. Dengan kata lain, mempersiapkan pengharapan akan hal-hal yang dijumpai sehingga selaras dengan pengetahuan yang disimpan dalam long-term memory. Yang kedua ada aktivasi pengetahuan atau activation of knowledge. Dalam hal ini, seseorang menyadari tindakan-tindakan orang lain dan berdasarkan teori evolusi, kemampuan bertahan hidup akan meningkat apabila seseorang itu dalam kegiatan kooperatifnya mampu memahami apa yang dipikirkan oleh rekannya atau mengamati dan juga memahami perilaku rekannya. Nah, yang terakhir adalah emotif. Emotif di sini adalah komponen-komponen afektif yang diasosiasikan dengan kesadaran. Dalam setiap peristiwa, misalkan kita merasakan muak, sukacita, sedih, ataupun yang lainnya, hal tersebut akan menghasilkan suatu impresi internal yang dapat kita ceritakan pada orang lain, tapi sulit diukur secara empirik. Maksudnya seperti apa? Jadi saat kita mendeskripsikan, ketika kita menceritakan emosi subjektif kita kepada orang lain, rasanya mustahil kan teman-teman untuk menggambarkan perasaan-perasaan kita tersebut persis sebagaimana yang kita rasakan. Seringkali seperti itu. Pastinya teman-teman di sini juga merasakan hal yang demikian. Contohnya misal ketika kita mendapatkan nilai A secara tidak terduga gitu ya, atau ketika orang tua kita meninggal dunia. Kita ingin mendeskripsikan emosi tersebut kepada orang lain, tapi justru yang ada di dalam perasaan kita lebih dalam dari yang kita bisa utarakan. Contohnya lagi yang paling dekat dengan kita, ketika misalkan kita putus dengan pacar kita, aduh rasanya berkecamuk banget pengen ngomongin ke teman kita gitu ya, atau mungkin ketika kita lagi butuh kepastian dari gebetan kita gitu. Pasti waktu kita ngomong ke teman yang kita deket untuk menceritakan apa yang kita rasakan, rasanya mustahil untuk benar-benar menggambarkan perasaan kita sebagaimana persisnya, sebagaimana dalamnya untuk merasakan hal tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan komponen-komponen afektif yang diasosiasikan dengan kesadaran. Nah, ternyata nggak cuman 5 komponen tadi, 5 elemen tadi yaitu aware, tapi juga ada atribut sekunder yang tercakup dalam kerangka kerja ini, yaitu novelty, emergence, selectivity, dan subjectivity. Teman-teman bisa lihat artinya melalui layar kalian masing-masing. Di sini yang pertama yaitu novelty, kecenderungan untuk tidak hanya fokus pada pikiran dan peristiwa sentral saja, tapi juga menemukan item yang baru, kreatif, dan juga inovatif. Dan kebaruan ini bisa muncul dari perubahan dalam lingkungan, sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan yang baru karena adanya perubahan dalam lingkungan tadi yang bersifat kreatif dan juga inovatif. Kemudian yang kedua yaitu ada emergence atau kemunculan, di mana proses yang berhubungan dengan kesadaran ini berpusar pada informasi internal dan juga refleksi diri kalian masing-masing. Yang ketiga yaitu selectivity atau selektivitas dan juga subjectivity atau subjektivitas, di mana kesadaran ini kita tahu bahwa dipandang sebagai sesuatu yang menyoroti objek yang dipersepsi, membantu memperjelas pemahaman perseptual kita seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal. Jadi searching eye kita mampu menjadi lampu sorot di mana sebagai atensi selektif dan informasi-informasi sadar dari dalam memori kita, tindakan kita itu berasal dari subjectivity atau subjek itu sendiri. Nah, seperti itu teman-teman, semoga bisa dipahami seputar kerangka kesadaran yang sudah dijelaskan tadi. Sekian dulu teman-teman dari aku, sekarang bisa dilanjutkan sama Afifa. Silakan Afifa. Wah, keren banget gak sih tadi materi dari Abi? Oke deh, kalau kayak gitu mungkin aku bisa langsung lanjutin ke materi selanjutnya ya. Oh ya, sebelumnya di sini bersama Afifal Viwidayani dengan NIM G01200003. Jadi aku bakal jelasin tentang fungsi-fungsi kesadaran.
Ada beberapa filsuf yang berargumen kalau kesadaran tuh nggak begitu penting bagi kayak sebagian besar aktivitas manusia gitu. Jadi tuh kadang kita tuh kayak ngelakuin sesuatu tapi kita nggak sadar gitu loh, refleks gitu. Nah, tapi di sini juga ada beberapa pakar yang menyebutkan kalau misal seseorang tuh punya kesadaran karena dia tuh melakukan apapun itu ya, melakukan sesuatu itu karena keinginannya sendiri, bukan berdasarkan refleks ataupun insting gitu. Nah, di sini ada beberapa fungsi kesadaran menurut Bars sama McGovern. Yang pertama itu ada context setting. Context setting tuh fungsi di mana sistem-sistem tuh bekerja untuk mendefinisikan konteks atau pengetahuan mengenai sebuah stimuli yang datang ke memori kita gitu. Nah, fungsi ini tuh berperan buat memperjelas pemahaman mengenai stimuli tersebut gitu. Selanjutnya yaitu fungsi adaptation and learning. Nah, fungsi ini tuh mengendalikan keterlibatan kesadaran yang diperlukan untuk menangani suatu informasi baru dengan baik. Lalu ada fungsi prioritizing sama fungsi akses. Nah, fungsi ini tuh di mana kesadaran diperlukan untuk kayak mengakses sebagian besar informasi yang tersedia di tingkat ketidaksadaran. Fungsi selanjutnya adalah fungsi rekrutmen sama fungsi kontrol. Nah, di sini kesadaran itu tuh kayak memasuki sistem-sistem motorik untuk menjalankan tindakan-tindakan sadar. Fungsi yang kelima yaitu decision making dan juga fungsi eksklusif. Nah, ini tuh berperan untuk membawa informasi dan sumber daya keluar dari ketidaksadaran untuk membantu pengambilan keputusan dan penerapan kendali. Selanjutnya ada error detection dan juga editing. Fungsi ini fokus pada kesadaran yang memasuki norma kita. Nah, itu tuh kayak ada di tataran ketidaksadaran gitu loh. Sehingga maksudnya kesadaran itu dapat mengetahui saat membuat kesalahan atau kekeliruan gitu. Oke, selanjutnya yaitu self-monitoring. Dalam beberapa bentuk refleksi diri, percakapan internal, atau imagery, itu tuh kayak membantu kita mengendalikan fungsi-fungsi sadar dan fungsi-fungsi nggak sadar dalam diri kita gitu. Dan yang terakhir yaitu fungsi organization dan juga flexibility. Nah, fungsi ini tuh memungkinkan kita untuk mengendalikan fungsi-fungsi otomatis dalam situasi yang situasi yang bisa diprediksikan gitu. Nah, ini tuh juga sekaligus memungkinkan bagi kita untuk memasuki sumber pengetahuan yang terspesialisasi dalam situasi yang tidak terduga. Gitu. Oke, mungkin dari aku itu dulu kali ya. Selanjutnya bakal dijelasin sama Anin. Oke, Anin, silakan. Oke, balik lagi sama Anin. Jangan bosan-bosan dengan suara Anin ya. Nah, selanjutnya nih kita bakalan membahas tentang tingkat kesadaran. Nah, apa ya? Tingkat kesadaran bahas apa aja sih gitu. Nah, di sini bakalan dibahas mengenai tidur, bermimpi, penggunaan obat, dan meditasi. Oke, langsung lanjut yang pertama aja nih. Tidur. Para peneliti kesadaran itu menyukai eksperimen dengan orang-orang yang tidur karena ketidaksadaran yang paling jelas itu tidur ya. EEG ialah alat yang sering digunakan untuk menghasilkan gelombang otak yang dipasang di kepala. Nah, bentuknya itu kayak kabel-kabel gitu ya guys, dipasang di kepala gitu, menjulur-julur gitu. Nah, EEG ini melapor ada 5 karakteristik gelombang otak dan 4 tahap tidur yang bisa teman-teman lihat pada slideshow. Nah, itu ada gelombang-gelombang, itu maksudnya apa? Nah, ini bakalan jelasin ya. Pertama itu terjaga. Nah, terjaga itu tidur nama lainnya. Jadi di sini tuh aktivitasnya tuh cepat dengan amplitudo yang lambat, sehingga gelombang delta lambat dan voltase tinggi.
Nah, ini pola EEG saat tertidur lelap, lalu masuk ke tidur REM yang ditandai adanya mimpi dan gerakan mata cepat. Saat rileks, tetap terjaga, otak mengeluarkan gelombang alfa pada pola 8-11 putaran per detik. Ini tuh kayak gambaran singkatnya gitu ya. Mungkin langsung masuk ke tahap pertama nih. Tahap pertama itu apa ya? Tahap pertama itu tahap mengantuk. Tahap ngantuknya itu masuk di tahap pertama nih. Berarti kalian kalau udah ngantuk itu udah masuk ke tahap pertama kalau dicek EEG ya. Terus masuk ke tahap kedua, ini tuh kalau dicek itu ada kumparan tidur dengan lonjakan ritmik EEG 12-15 hits. Terus tahap ketiga itu ada gelombang delta dengan frekuensi rendah sekitar 1-4 hits. Kumparan itu masih berlangsung ya, kumparannya itu tetap ada gitu. Terus lanjut ke gelombang keempat atau tahap keempat. Ini sebenarnya masih sama sih dengan tahap ketiga, tapi gelombang deltanya ini lebih banyak. Saat ini tuh masuk ke dalam tidur yang paling susah dibangunkan, atau mungkin tidur pas minyak-minyaknya ya, karena ini tuh sudah memasuki masa REM, dimana masa REM ini adalah masa bermimpi yang ditandai bola mata itu bergerak-gerak gitu. Oke, next. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, bahwa di sini tuh ada gambar yang menunjukkan seseorang dari kondisi terjaga atau tidur itu ke posisi tidur ayam atau posisi yang berpindah-pindah, dia nggak nyaman gitu. Terus lanjut dia masuk ke fase tidur dalam dan tenang, lalu ke fase REM. Nah, terlihat nih dari EEG-nya bahwa tingkatan kesadaran dari pengukuran fisiologi terhadap otak itu terlihat. Gitu deh, ini gambarnya menunjukkan itu tadi. Gitu. Oke, masuk ke bahasan kedua yaitu tentang bermimpi. Nah, bermimpi ini terjadi di fase REM. Nah, pasti kalian bertanya-tanya ya, sebenarnya apa sih makna dari mimpi gitu? Nah, Bapak Sigmund Freud, dia tuh meyakini bahwa mimpi ialah cara ketidaksadaran membocorkan informasi sehingga dapat dipelajari maknanya gitu. Tapi pendekatan ilmiah berhipotesis mengenai mengapa kita bermimpi. Menurutnya, otak dapat mengakses struktur pengetahuan yang tersimpan dalam LTM dan menggunakan pola bicara sehari-hari, sehingga kita nih bisa merasakan sedih, bahagia, takut, cemas gitu. Kita juga bisa nih bermimpi mengenai hal yang kita ketahui dengan sangat jelas, tapi juga kita bisa bermimpi mengenai hal yang tidak kita ketahui, atau bisa diartikan itu mimpi dapat menambah atau mengubah detail-detail tertentu gitu. Nah, menurut Smith atau Bapak Steve Smith dari Texas, yang mana dia tuh merupakan A&M University belajarnya, dia berpendapat mengenai bagaimana cara membedakan realita dan mimpi. Menurutnya, memori yang aneh atau ganjil itu tidak bisa masuk akal dan dipisahkan dari realita dan diinterpretasikan sebagai mimpi. Ketika mimpi kita adalah mimpi yang masuk akal, seperti debat dengan atasan, itu mungkin ketika kita bangun kita bisa mengikuti emosinya, kayak ikut emosi atau ikut cemas atau ikut takut gitu kan. Bahkan sampai kita tuh bingung membedakan realita atau bukan ya gitu. Tapi terdapat orang-orang yang mampu nih menerapkan kendali kognitif dalam mimpi mereka yang disebut mimpi terang atau mimpi jernih. Biasa disebut juga lucid dreaming gitu. Yang mana ini merupakan kondisi bahwa Anda itu sadar bahwa sedang bermimpi
dan mampu mengambil keputusan atas mimpi Anda. Jadi misal nih temen-temen tuh pengen terbang, wah aku pengen mimpi terbang nih gitu, ya udah di mimpi tuh kayak kalian terbang betulan, kayak bisa request gitu deh. Oke, lanjut ke bahasan yang ketiga, yaitu mengenai penggunaan obat. Nah, sebetulnya kenapa sih kok obat ini bisa manjur gitu? Karena tiap individu itu memiliki reseptor-reseptor di otak yang peka dengan obat. Tapi reseptor itu nggak dirancang untuk memproses senyawa kimia tertentu, sehingga penggunaan obat dapat mengubah kesadaran normal dan terjaga. Beberapa obat penenang menghambat aktivitas otak nih, misalnya alkohol, marijuana, barbiturat. Sedangkan stimulan atau perangsang seperti nikotin, kokain, metafetamin itu mempercepat sistem saraf. Dan obat halusinogen seperti LSD atau acid, terus psilocybin atau jamur itu dapat mengubah pemahaman kita nih terhadap realita. Nah, beberapa obat memiliki khasiat yang beragam seperti ekstasi sebagai stimulan, tapi juga menimbulkan gejala halusinogen. Semua itu bekerja pada neurotransmitter dan memiliki dampak. Obat-obat itu mempengaruhi kewaspadaan kita terhadap aspek psikologis dan fisiologis dari pengalaman sadar. Contohnya, ekstasi itu mempengaruhi fisiologis dengan menyebabkan gigi itu gemetar di luar kendali. Terus dia juga pengen muntah, terus juga pandangan kabur, terus detak jantung dan tekanan darah meningkat. Itu efek fisiologis. Tapi juga menyebabkan efek psikologis seperti keintiman meningkat. Penggunaan berulang dapat menyebabkan sel rusak, apalagi yang menghasilkan serotonin, sehingga mengganggu belajar, daya ingat, mood, makan. Itu sangat mengganggu itu. Sedangkan halusinasi merupakan pengalaman visual yang sangat terasa nyata dan hanya dapat dirasakan individu sendiri. Efek halusinogen ini dapat mengubah drastis kesadaran akan dunia dan informasi sensorik yang menyertakan demam yang tinggi, kurang tidur, lapar, dan kurang oksigen. Dan yang terakhir, ini ada meditasi. Meditasi adalah kondisi rileks dengan mengosongkan pikiran. Tekniknya itu bisa dengan nyanyian, dengan mantra atau kata-kata, atau non-verbal juga bisa sih sebetulnya. Terus juga ada dengan ragam posisi tubuh dan objek eksternal yang bisa membuat si yang mediasi ini rileks gitu. Biasanya nih mediasi dilakukan sekitar 10-30 menit. Nah, fungsinya ini dapat meredakan sakit, merilekskan fisiologis, mengurangi stres, dan juga mempengaruhi prefrontal. Yang mana itu prefrontal kiri ya, bagian perencanaan, pengambilan keputusan logis, dan mood positif. Tapi menurut Luke Turner pada 1998, dia berpendapat dan melaporkan bahwa tidak semua orang ini mengalami dampak positif dari meditasi. Mereka melaporkan adanya perasaan disosiatif dan problem psikologis. Nah, sebetulnya ini masih rancu ya, atau belum memiliki sumber yang lebih akurat lagi kenapa bisa demikian. Gitu deh. Mungkin selanjutnya bisa di next ke Abi. Terima kasih Anin. Lagi-lagi kita dapat insight baru terkait kesadaran.
Nah, nggak berhenti sampai di situ. Sekarang teman-teman, kita akan masuk ke model-model kesadaran yang memang sebenarnya udah terdapat banyak banget model kognitif tentang kesadaran yang menjelaskan kognitif kesadaran kita itu secara kompleks dan udah dimulai sejak tahun 1983. Mulai dari Johnson Laird dan juga Salis pada tahun 1998 tentang model komputasional dan juga sistem pemrosesan informasi dengan 4 subsistemnya. Kemudian ada Scatcher dengan model Dissociable Interaction and Conscious Experience. Dan yang jadi sorotan utama nih yaitu model teori medan kerja global dari Bars yang udah ada pada tahun 1983. Nah, teori ini memandang kesadaran dengan metafora sebuah panggung pertunjukan tempat terjadinya global broadcasting system atau sistem penyiaran global yang menyebarkan informasi buat kita di seluruh otak kita. Nah, kalau kita tahu analoginya adalah ketika kita lihat panggung pertunjukan, pastinya ada area yang terang benderang di atas panggung yang digerakkan oleh lampu sorot sebagai simbol dari atensi yang selektif. Nah, di sekeliling area terang itu, pastinya ada area tepian yang namanya adalah fringe yang berupa peristiwa-peristiwa penting namun kita sadari secara samar-samar. Analoginya dari panggung tersebut adalah seluruh sistem memori kerja kita. Nah, contohnya, misalkan nih, kita lagi lihat kolam ikan di taman gitu. Tapi di sana kita juga tahu bahwa ada objek-objek yang lain, baik itu pohon, rerumputan, mungkin ada taman bermain di sana, ada beberapa tempat duduk dan juga beberapa outlet cafe maybe, yang lain-lain di sekitar kolam. Namun kita bisa melihatnya secara samar-samar karena atensi selektif kita hanya pada kolam ikan yang ada di taman tadi. Nah, kalau teman-teman boleh lihat di buku Psikologi Kognitif edisi yang ke-8 dari Soso, teman-teman akan menjumpai pada halaman 259, di situ akan ada metafora dari Bapak Bars ini yang menjelaskan bahwa metafora itu mengeksplorasi para audiens yang duduk di kursi juga, begitu juga apa yang terjadi aktivitasnya di belakang panggung. Tentunya kita tahu bahwa apa yang terjadi di atas panggung tidak semata-mata terjadi begitu saja, tapi ada aktivitas di belakang panggung yang membantu terjadinya aktivitas di depan panggung tersebut. Kita tahu bahwa yang di belakang panggung itu biasanya siapa nih? Sutradara, pengontrol lampu sorot, atau mungkin konteks lokal dari pertunjukan tersebut. Nah, analoginya adalah itu sebagai indera luar kita, penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, indera dalam kita seperti pembayangan visual, percakapan internal, mimpi dan juga khayalan, ide-ide kita, baik ide-ide yang dibayangkan dan juga ide-ide yang mampu untuk diverbalkan, mereka bersaing untuk mendapatkan akses ke kesadaran. Teman-teman bisa lihat melalui gambar yang ada di PowerPoint kita, teman-teman. Di sebelah bagian kanan itu, di situ terdapat tepian tadi dan juga pengalaman sadarnya. Nah, apa halnya dengan para audiens yang tidak sadar atau audiens nih yang duduk di kursi-kursi yang menerima area yang gelap gitu ya, menerima semua informasi dari area panggung, itu sebagai analogi dari sistem-sistem memori, baik itu leksikon, jaringan semantik, keyakinan, pengetahuan tentang dunia, kemudian juga interpretasi pengalaman sadar, baik itu mengenali objek, wajah, analisis sintaksis, kemudian kita tahu juga otomatisme seperti memori tentang keterampilan, kita tahu tentang detail-detail bahasa, dan juga sistem-sistem motivasional seperti respon-respon emosional kita, ekspresi wajah kita, dan persiapan tubuh kita untuk bertindak. Nah, kurang lebih seperti itu tadi terkait model-model kesadaran. Setelah ini, aku akan serahin materinya ke Afifah. Nah, apa aja yang akan disampaikan? Silakan Afifah. Oke, makasih Abi. Halo guys, kembali lagi bersama Afifah di sini. Oke, kali ini tuh kita udah ada di penghujung materi ya. Jadi ini materi terakhir banget. Jadi tolong tetap dijaga semangatnya dan diperhatikan baik-baik.
Kita kali ini bakal bahas tentang proses-proses otomatis. Kalau teman-teman ingat yang sebelumnya sempat aku bahas, itu tuh ada kayak mungkin seseorang pernah mengalami dia tuh kayak ngelakuin sesuatu tapi nggak sadar gitu. Nah di sini ketika seseorang melakukan sebuah tindakan bahkan itu secara sadar atau sesuai dengan keinginannya, terkadang proses kognitif otomatis itu tetap bekerja dan terlibat. Di sini tuh ada yang bilang sebagai kognisi online, ada yang bilang kognisi singkat, atau ada juga yang bilang pemrosesan otomatis. Nah, automatic process ini merupakan sebuah proses yang tidak dapat dikendalikan tanpa disertai niat atau kesiagaan eksternal yang berlangsung sangat efisien. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke bagian-bagian dari proses otomatis ini. Yang pertama itu ada memori implisit. Jadi implicit memory itu mengacu pada memori yang diukur dari suatu perubahan kinerja yang berhubungan dengan pengalaman. Nah, memori implisit akan muncul ketika informasi yang diperoleh sebelumnya memudahkan kinerja dalam tugas sehingga tidak perlu mengingat secara sadar terhadap pengalaman tersebut. Jadi misal tuh kayak gini, ketika seseorang itu tuh dikasih gambar abstrak gitu ya, gambarnya tuh abstrak. Nah di situ setelah dikasih gambar abstrak dia dikasih gambar yang lebih jelas. Di situ dia tuh bakal langsung ngenalin gitu loh gambarnya, ketimbang orang yang nggak dikasih gambar abstrak sebelumnya. Dia masih kayak nggak tahu gitu. Tapi ketika orang yang udah dikasih gambar abstrak itu, dia tuh kayak langsung ngeh gitu loh. Oh ini tuh gambar yang sebelumnya itu nggak sih gitu. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang studi priming ya. Oh iya, di sini prime itu secara harfiah artinya pemicu. Jadi penggunaan prime yang mengaktifkan asosiasi mental di bawah kesadaran itu tuh sempat jadi topik utama atau topik yang hot gitu ya di ilmu psikologi pada tahun 1980 sama 1990-an gitu. Nah, di sini tuh banyak jurnal yang kayak temanya tuh ngambil tema itu gitu loh. Terus juga ini tuh udah berawal dari tahun 1970-an. Para psikolog kognitif itu meneliti pengaruh kata-kata yang disajikan sekilas terhadap rekognisi kata lain setelahnya. Banyak sih peneliti yang melakukan eksperimen terhadap hal tersebut ya. Jadi itu kayak misal tuh kayak gini. Ada topik maksudnya kayak ada seorang yang mengatakan tentang deterjen. Nah itu tuh ada orang lain yang menanggapi kayak mungkin, oh iya ibuku tadi nyuci pakai rinso gitu. Nah itu tuh masih nyambung gitu loh. Kadang seorang itu menanggapi tapi dia nggak tahu kenapa dia menanggapi itu gitu. Jadi kayak sesuatu yang terjadi secara otomatis, maksudnya kayak ya otomatis dia nanggepin cuman dia nggak tahu alasannya gitu. Di sini ada istilah yang namanya subliminal priming. Jadi tuh dampak prime yang disajikan di bawah ambang batas sensorik yang merupakan energi terendah yang dibutuhkan untuk mengaktifkan sebuah respon neural. Nah, beberapa kritikus itu bilang kalau kriteria bagi sebuah ambang batas perseptual itu tuh ditentukan oleh partisipan. Nah, kalau ditentukan oleh partisipan, efek priming subliminal itu tadi bakal muncul. Tapi ketika waktu pemaparan ambang itu diatur oleh kayak berdasar pada sesuatu ukuran objektif, maka efek priming subliminal itu tidak terjadi gitu. Dan studi mengenai priming ini telah digunakan dalam era social cognition juga. Jadi kayak ini tuh topik yang meminjam konsep psikologi kognitif dan sosial untuk mempelajari dampak priming terhadap pertimbangan sosial gitu. Selanjutnya yaitu ada metakognisi. Ini yang terakhir ya. Metakognisi merupakan aspek lain dari pemrosesan otomatis. Terkadang seseorang tuh ada dalam situasi di mana mereka tuh harus mengevaluasi memori mereka gitu. Nah, secara umum metakognisi itu merupakan bagian dari self knowledge monitoring. Itu tuh kemampuan monitor diri sendiri lah ya. Iya, kemampuan monitor diri sendiri terhadap pengetahuan pribadi gitu. Kita tuh dapat mengendalikan proses metakognitif kita. Namun sebagian besar monitoring itu
tetap terjadi secara otomatis gitu. Nah, proses yang terlibat dalam monitoring metakognisi itu ada beberapa. Di antara lain, yang pertama itu ada ease of learning judgment, pertimbangan kemudahan pembelajaran. Selanjutnya ada judgment of learning, pertimbangan tentang hasil pembelajaran. Oke, lalu ada feeling of knowing judgment, pertimbangan mengenai perasaan mengetahui. Terus ada confident in retrieve answer, itu keyakinan terhadap jawaban yang diingat. Dan tentang strategis pembelajaran dalam kendali metakognisi itu juga ada beberapa. Yang pertama ada allocation of study time, terus ada termination of study, selection of memory search strategies, terus juga ada decision to terminate the search, keputusan untuk mengakhiri pencarian itu. Nah, metakognisi itu melibatkan monitoring dan pengendalian terhadap tataran meta. Tataran meta tuh kesiagaan sadar mengenai apa yang tidak yang ada ataupun yang tidak ada dalam memori gitu. Dan tataran objek tuh item yang sesungguhnya ada dalam memori gitu. Ada 2 jenis monitoring. Yang pertama bersifat prospektif, terjadi sebelum dan selama proses akuisisi informasi. Dan yang kedua yaitu bersifat retrospektif, terjadi setelah akuisisi informasi. Wah, akhirnya udah selesai nih. Agak lama ya ternyata, tapi gak apa-apa sih. Kan asik materinya. Hehehe, bener banget nih. Makasih banget nih buat Bu Rafika dan teman-teman atas semua atensinya. Yes, dan semoga apa yang kelompok kami sampaikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Harusnya sih bisa nambah pelajaran baru buat teman-teman semua. Kalau bener-bener merhatiin ya. Kita mau minta maaf nih untuk Bu Rafika dan teman-teman apabila ada pemilihan kata atau ucapan yang kurang berkenan. Maafin kami ya. Oke deh, karena udah selesai, kami dari kelompok 7 izin untuk undur diri ya. See you di sesi Q&A. Selamat pagi and have a nice day. Dadah.